kita apresiasi kepada seluruh pimpinan kita, baik rektor, wakil rektor, para biro, para kepala lembaga, kepala unit, para dekan, para kaprodi, dan seluruh civitas akademika. Alhamdulillah di Pasca Sarjana, 3 prodi sudah mendapatkan akreditasi seperti yang diharapkan. Pertama dari pelayanan. Ya, pelayanan baik dari rektor, kemudian Padir, Bu Kaprodi, para dosen, Pak Doktor maupun Bu Doktor. Dan saya untuk rekan-rekan abdi negara, ASN, prajurit TNI dan anggota kepolisian, ya, dengan kita melanjutkan studi atau kuliah, ya, khususnya di Universitas Muhammadiyah. Di sini kita bukan saja memikirkan untuk jenjang kepangkatan dan karir, tapi juga ini adalah aset jangka panjang ketika kita akan purna. Kami tidak puas dengan itu, bahwa kami harus bersinergi terus. Mungkin Bank Indonesia nanti, ya kayak gitu ya, mungkin BPI ini kita tingkatkan. Kalau kemarin BPI itu adalah masyarakat mendaftar beasiswa itu secara langsung. Ya. Sekarang ini sudah ada kerjasama, dan itu tidak semua perguruan tinggi di Indonesia itu bisa dapat kerjasama dengan BPI. Ya alhamdulillah Pasca Sarjana mencoba komunikasi dengan baik dan diterima dengan baik, dan mereka sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umat, balik lagi bareng kami di podcast PAI Umat. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan penting juga begitu, mengenai penguatan pasca sarjana untuk meraih akreditasi unggul ke depan. Kita bakal ngebahas nanti kenapa akreditasi unggul itu penting, kemudian apa saja yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan oleh pasca sarjana umat, kemudian apa peran mahasiswa dalam proses itu. Dan saat ini bersama saya Pia Kamalia Kartika di studio bareng tamu spesial kita hari ini yaitu Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram. Assalamualaikum. Bapak Dr. Lukman MPD dan Komisaris Polisi Setia Wicatono SH selaku Kepala Subdirektorat 3 Intel Polda NTB. Assalamualaikum. Saat ini juga menjadi mahasiswa Pasca Sarjana juga Bapak. Betul ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang menjelang sore. Menjelang sore ya, benar sekali. Gimana kabarnya Pak Direktur hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sangat Kegiatan baik. hari ini apa aja Pak? Ya alhamdulillah atmosfer lembaga kita, perserikatan kita ini luar biasa. Tadi pagi ada kegiatan rapat seluruh pimpinan, kemudian ada kegiatan juga di Pasca Ilmu Lingkungan, Prof. Joni dan Kaprodi Pak Dr. Sukuryadi dan teman-teman mahasiswa itu masih berjalan. Ya mudah-mudahan mereka sukses. Amin. Dan alhamdulillah di tengah kesibukan Pak Direktur menyempatkan untuk hadir di studio saat ini. Dan gimana kabarnya Pak Tono hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Seperti sehat. Dinda lihat, saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan Pak? Apakah pernah ke podcast dulu atau maksudnya kayak ke Fakultas Agama Islam atau tumben nih gitu? Nah. Sempat tersesat nggak tadi? Jadi tadi sempat mampir juga Kemana Pak? ke alma mater saya dong, ya, di Pasca Sarjana di lantai 3. Lantai 3. Ya, di Fakultas Hukum. Ya, untuk Pasca Sarjana lantai 3 kita sowan sana silaturahmi dulu sama teman-teman. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini Pak ngapain aja di tengah kesibukan di lapangan? Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini kita ketahui bersama mulai besok itu ada kedatangan ya Ustadz Somad. Oh iya, Ya. kegiatan kajian. Dan kesempatan ini juga saya sampaikan supaya para jamaah ataupun masyarakat yang hadir mengikuti kajian atau penceramah beliau supaya tetap menjaga keamanan dan ketertiban ya selama beliau melaksanakan kegiatan di Pulau Lombok. Alhamdulillah di tengah kesibukan Pak
Komisaris Polisi begitu Pak Tono, kemudian Pak Direktur, alhamdulillah hari ini juga berkesempatan untuk hadir begitu mengisi kegiatan siaran studio di podcast PAI Umat. Bapak, kita bakal ngebahas tadi bagaimana langkah strategis dari Pasca Sarjana Umat begitu untuk meraih akreditasi unggul begitu. Sebelum kita menjangkau lebih jauh apa saja strategi yang dilakukan begitu Pak, kiranya Pak Direktur boleh tahu sedikit profil secara umum Pasca Sarjana Umat itu seperti apa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sebelum menuju ke sana, tentu kita apresiasi kepada seluruh pimpinan kita, baik rektor, wakil rektor, para biro, para kepala lembaga, kepala unit, para dekan, para kaprodi, dan seluruh civitas akademika, di mana kampus kita ini telah menetapkan visi misi Islami, mandiri, unggul di kawasan ASEAN. Nah, visi inilah yang harus dijawab oleh kita di tiap-tiap unit. Kalau kami di Pasca, kemudian 7 fakultas, jadi 8 fakultas. Ya, alhamdulillah juga tambahan kedokteran kan? Iya, tambahan kedokteran. Itu yang kami turunkan ke bawah agar apa yang diharapkan oleh universitas itu tercapai di tahun 2028. Kan itu ya. Nah, Pasca mencoba menurunkan visi misinya supaya terwujud untuk unggul itu. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita harus banyak referensi, harus menjadi sebuah acuan. Yang pertama itu Permen nomor 53 2023 tentang penjaminan mutu. Nah, konsen saat ini bagaimana rekomendasi apa yang sudah dilakukan kemarin, bahwa kami telah melaksanakan asesmen lapangan. Alhamdulillah di Pasca Sarjana 3 prodi sudah mendapatkan akreditasi seperti yang diharapkan, yaitu baik sekali. Baik sekali tiga-tiganya. Nah, ini saya mengajak kepada masyarakat agar kesempatan itu dimanfaatkan untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi di dalam pengembangan diri kita. Itu harapannya. Nah, itu yang pertama, regulasi. Nah, apa yang diharapkan oleh Permen itu bahwa kita berbasis OB, tadi berbicara kurikulum. Iya. Nah, Muhammadiyah secara keseluruhan sudah mendesain program itu, bahwa implementasi daripada OB itu sudah dilakukan. Dan di FAI ini saya sudah hadir juga di dalam redesain ulang tentang kurikulum FAI bersama dengan pimpinan saya, Ketua Asosiasi Pasca Sarjana Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. Muhammadiyah ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah hasilnya bagus, gitu kan? Nah, itu. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh kita. OB ini sesungguhnya rohnya bagaimana implementasi sebuah proses pembelajaran yang diharapkan itu ada produk. Ya. Oleh karena itu, kami di Pasca itu 3 prodi, bahwa setiap mata kuliah itu ada publikasi sebagai proyeknya Pak Komandan. Nah, itu. Jadi banyak sekali yang harus ditingkatkan. Saat ini ada 2 calon profesor. Ada Ibu Dr. Siti Hasanah. Ini sudah sedang dalam penilaian. Kemudian ada Dr. Ibrahim, sudah dinilai, tinggal nunggu keputusannya. Nah, kami apresiasi juga yang pertama kali mendapatkan profesor di ilmu lingkungan adalah Prof. Joni. Nah, ini alhamdulillah. Nah, seiring itu, manakala berbicara tentang unggul, kalau kita tidak mengembangkan kata kuncinya di SDM, mereka itu tidak akan maju, tidak akan bisa, karena SDM itu yang paling penting. Benar. Nah, yang lain-lain itu adalah supporting, seperti ya kurikulum harus ada, kan gitu ya, tendiknya harus ada. Ya, harapan saya juga ke depan bahwa tendik harus, baru sekarang ini, saat ini S2 baru 1, sarjana semua. Nah, ini kita tingkatkan, mungkin masuk ke S2. Ya, 2 orang 3 orang ke depan tendiknya kan keren. Iya, gitu ya. benar sekali. Itu manakala SDM ini sudah ada profesornya, maka
di dalam 2 tahun ke depan itu 3 jurusan ini bisa unggul karena syarat utamanya itu harus profesor. Terus ada Ada profesor. profesor 1 orang. Ya, kalau 2 orang lebih lagi lebih indah kan, lebih Iya, keren. betul Gitu. sekali. Nah ini harapan saya ke depan bahwa pasca sarjana menjadi branding selain kedokteran, branding untuk perserikatan kita khususnya Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat. Baik. Barangkali itu ya. Luar biasa sekali ya bagaimana profil secara umum dari pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Mataram. Kemudian kita akan ke Pak Tono gitu. Sebagai aparat negara dan juga sekaligus menjadi mahasiswa aktif di pasca sarjana umat gitu. Kenapa Bapak memilih pasca sarjana yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram? Apakah ada cerita menarik di balik itu? Oh iya, ini pertanyaannya bagus sekali. Ya. Kenapa sampai saya memilih Umat. umat? Ya. Salah satunya di sini adalah umat ini sangat familiar sekali, terutama dengan rekan-rekan kita di kepolisian, ya, di mana posisi dari Universitas Muhammadiyah ini di dalam kota, ya, semuanya terjangkau. Untuk rekan-rekan abdi negara, ASN, rekan-rekan prajurit TNI maupun anggota kepolisian yang ada di Mataram khususnya ataupun yang di luar dari Mataram, karena posisi Universitas Mataram adalah di jantung kota, jadi semuanya terjangkau. Ya, ketika kita selesai melaksanakan tugas ataupun dalam kita sedang melaksanakan tugas, bisa kita sambilin, ya, bisa kita samperin, kita bisa melanjutkan studi ataupun kuliah di umat. Itu salah satu kenapa saya mengambil Universitas Muhammadiyah Mataram untuk lanjut studi S2 Untuk Bapak. lanjut Ya. studi S2. Salah satunya lokasi yang strategis. di dalam kota, dan posisinya ya di sampingnya juga ada fasilitas yang lain, ya, fasilitas untuk masyarakat umum, ya, ada kos-kosan, kemudian juga perumahan, ya, karena kebetulan kita juga domisili di Mataram, sehingga jarak tempuh antara kampus Dengan tempat kerja juga dekat, dekat begitu Pak ya. bisa dihitung dengan menit lah, ya 5 menit udah nyampe lah. Begitu Pak dosen perintahkan segera ada perkuliahan, kami segera merapat. Oke. Iya. Tapi di tengah kesibukan Bapak ya sebagai kepolisian aktif begitu, kiranya gimana cara Bapak membagi waktu antara tugas di lapangan kemudian tugas di kuliah gitu Pak? Nah, Mungkin banyak yang ingin tahu gitu. betul. Di sini untuk rekan-rekan ya abdi negara yang secara umum saja, ya ASN, prajurit TNI dan anggota kepolisian, tentunya kita harus bisa memanage waktu kita, karena di Universitas Muhammadiyah khususnya pasca kita melaksanakan perkuliahan itu hari Jumat dan Sabtu, ya. Itu pun hari Jumat dilaksanakan pada siang hari, kemudian untuk hari Sabtu itu pagi hari. Tapi terkadang juga ya para dosen itu melaksanakan perkuliahan melalui online, daring, ya. Banyak kemudahan khususnya kita sebagai abdi negara untuk melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah yang kita cintai. Jadi nggak diberatkan Bapak ya? Ringan Tidak sekali. diberatkan sama Jarak sekali. tempuh dekat, kemudian ada Waktu yang fleksibel waktu yang gitu Pak. fleksibel, kemudian bisa juga online, termasuk tugas-tugas juga ya bisa kita laksanakan di seputaran dalam kota Mataram. Jadi sambilan kita melakukan pekerjaan utama kita tapi nggak juga istilahnya meninggalkan atau memberatkan tugas pokok atau kuliah kita Bapak ya. Kemudian kita balik ke Pak Direktur begitu, kiranya tadi kita akan ngebahas mengenai akreditasi unggul. Mungkin banyak teman-teman yang ingin tahu seberapa penting akreditasi unggul itu Pak. Ya, kembali pada regulasi tadi. Bahwa Permen 53 ini sesungguhnya akreditasi itu hanya terakreditasi, tidak terakreditasi unggul, gitu kan. Nah,
kata unggul itulah yang menjadi frame pada kita supaya branding kita berbeda, karena itu nilai tambah bagi kita. Oleh karena itu pengembangan di dalam perserikatan kita, khususnya perguruan Muhammadiyah Mataram, lebih khusus lagi di pasca sarjana, tentu kami mendorong Pak Rektor agar apa yang diniatkan ke depan itu terwujud. Universitas harus akreditasi unggul. Nah, unggul yang dimaksud bahwa seluruh elemen itu harus bergerak. Nah, kami di Pasca tentu pengembangan harus dilakukan. Baik itu tadi SDM-nya harus naik ke profesor, karena dosen kami 15 orang di Pasca itu sudah lektor kepala. Tinggal 2 orang baru lektor. Yang 1 sudah profesor, yang 2 sedang urus profesor. Itu poin pertama di akreditasi itu. Yang kedua, Pak Rektor juga sudah bagaimana mahasiswa asing ini kan berkembang terus ini. Masuk ada 16 lagi, kalau nggak salah lebih kurang 16 atau 14 gitu ya, untuk tahun Akan ini. datang lagi tahun ini. Kemarin yang tadi kami bincang-bincang dengan mahasiswa asing, yang Muhammad Ya, dari Sudan. dari Pak, ya. Sudan, ya alhamdulillah ada 2 orang. Pak Penuh. Jadi termasuk dosen asing. Nah di Pasca itu kami menggunakan dosen asing walaupun di Pendas. Ya di Pendas itu kami online, Profesor Ajmi namanya dari UNIKL Malaysia. Nah mahasiswa asing sudah ada, dosen asing sudah ada, akreditasi sudah luar biasa. Sekarang kalau kita lihat kita hanya target 14, baik sekali. Gitu ya, mungkin sudah lebih nih, karena lihat data yang baru ini saya belum lihat, tapi apa yang sudah dianukan sudah, kalau baik sekali gitu ya, hanya 14. Jadi itu syarat-syarat untuk unggul itu. Nah, manakala Pasca itu bisa unggul ke depan, tapi karena umat duluan untuk rencana unggul kan 2026 kalau tidak salah, akreditasinya, ini yang kita harus support. Nah, sarana prasarana kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rektor. 41 unit itu TV besar ini untuk menggunakan e-learning Sepada Umat ya, Sepada e-learning umat ya. Nah, ini juga menjadi concern bagi kita. Nah, kembali pada Permen 53 tadi bahwa diharapkan kita itu by system semua agar mudah. Itu harapan Pak Rektor. Nah, ini juga tuntutan regulasi, dan itulah yang dilakukan oleh Pak Rektor bahwa 41 biji unit LCD yang besar diberikan itu untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Jadi kalaupun blended yang dimaksud oleh abang kita tadi ya, saya panggil abang ini karena beliau ini ya, saya tidak ada batas sama beliau. Jadi memudahkan masyarakat, memudahkan mahasiswa untuk interaktif di dalam proses pembelajaran itu. Nah, oleh karena itu konsen di dalam by system itu ini kan sudah mulai bertahap, keuangan sudah gitu kan, sarana prasarana sudah, juga tidak ada yang sulit, tinggal dibuka plak udah. Nah, itu juga memudahkan asesor. Nah, kalau itu semua sudah dijalankan dengan baik, wah keren. Nah, ini Pak Rektor sudah melakukan semua itu. Nah, ini harapan insya Allah ke depan umat termasuk Pasca ini insya Allah. Kalau di Pasca kami paling 2 tahun lah ya. 2 tahun itu karena apa? Kami harus naikkan sesuai dengan rekomendasi kemarin hanya 10% di tiap semester untuk dilakukan. Sehingga tidak boleh keluar dari itu. Kalau lebih lagi terlalu bias nanti. Gitu. Ya itulah anunya, banyak hal termasuk proses input mahasiswa, maksudnya penerimaan mahasiswa. Ya alhamdulillah kami sudah sering konfirmasi. Saya juga terima kasih kepada Kepala UPT PPWA yang selalu konsen berkomunikasi untuk promosi pasca sarjana. Karena proses input itulah yang harus betul-betul kita lihat bahwa kualitas calon-calon mahasiswa juga kita di pasca itu ada wawancara kecil ringan gitu ya,
dites gitu. Nah ini memudahkan masyarakat. Hanya saja tujuan kami adalah hanya ingin melihat bakat dan minat awal daripada calon mahasiswa itu. Kami yakin bahwa skripsi semula yang dilakukan oleh teman-teman sudah S1 itu, itulah dasar kami untuk mengkategori. Oh ya dia di pidana, ya dia di tata negara, ini perdata atau ekonomi, hukum ekonomi, nah gitu. Nah, manakala kita tidak mampu memetakan itu semua, mengkategorikan, tidak bisa. Kalau mengacu kepada Renstra Universitas, di situ itu bagaimana kita di bawah ini mengembangkan. Yang pertama, itu tadi 1 SDM, 2 sarana prasarana, 3 ya kan gitu kan, penelitian dan untuk pengajaran itu untuk Tridharma. Kalau kita ini kan Catu Dharma. Catu Dharma yang dimaksud adalah kelebihan daripada Muhammadiyah ini, bahwa branding kita di poin pertama, visi misi kami di Pasca itu adalah bagaimana al-Islam itu dapat diintegrasikan di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu kami selalu memberikan mukadimah pertama di dalam proses pembelajaran itu. Nah itu yang tidak ada di tempat lain. Kalau yang lain kan hanya Tridharma, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah kita 4, itulah kelebihan kita. Nah ini terus yang harus dilakukan. Nah kerjasama waktu saya jadi kabak kerjasama, waktu saya jadi biro, saya mencoba mengakomodir seluruh elemen di negara ASEAN itu dan Eropa, dan alhamdulillah hasilnya sekarang saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Asbah selaku kepala pusat studi ASEAN dan kabak gitu ya. Nah ini sudah implementatif yang dilakukan. Sekarang itu Malaysia datangkan, sudah ditemani oleh hukum, ya kan. Kemarin juga dari Australia sudah juga saya temani. Nah ini semua improve yang dilakukan oleh kita. Nah itu Renstra, kerjasama internasional itu sangat penting. Jadi apalagi Muhammadiyah ini kan tidak ada membedakan si A, si B, si C. Benar. Bahwa kita pendidikan ini adalah untuk semua orang. Bagaimana kita memanusiakan manusia itu. Iya, benar sekali. Nah itu, jadi harapan di dalam penelitian dan pengabdian itu, ya ini perlu disupport. Ya kan, disupport maksimal lagi. Sudah disupport dengan baik, tinggal nambah. Kami yakin keinginan Pak Rektor dan Wakil Rektor ini, bagaimana lembaga kita ini, umat, itu maju ke depan. Mereka berpikir luar biasa. Kami mendukung dari bawah. Gitu. Kemudian Bapak tadi saya potong sedikit Pak Direktur terkait apa ya istilahnya akreditasi unggul ini ternyata sangat penting. Point of view-nya adalah bagaimana meningkatkan kualitas belajar mengajar yang ada di universitas, terus meningkatkan minat dari mahasiswa baru yang ingin bergabung bersama kami di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Dari apa yang Bapak Direktur sampaikan tadi terkait harapan, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram sendiri, terkhusus pasca sarjana begitu, untuk meningkatkan akreditasi, kiranya ada tantangan tersendiri nggak Pak Direktur untuk menuju akreditasi unggul ini? Kiranya seperti apa? Tidak ada tantangan menurut saya, karena apa? Resources kita ini sudah banyak. Kalau dilihat dari sarana prasarana sudah lengkap, gitu ya. Nggak ada yang pakai lift kuliah itu, hanya Muhammadiyah, ya kan? Coba dicek, ini bukan apa-apa, kita real. Sarana prasarana itu luar biasa, seperti yang sudah saya sampaikan. 41 unit, gitu kan? Yang sudah dibeli sama Pak Rektor, itu memudahkan, karena beliau sudah melahirkan regulasi tentang blended learning itu. Bahwa proses pembelajaran melalui online dan offline itu bisa dilaksanakan. Itu untuk mendukung. Nah, yakinlah bahwa resources ini sudah semua, sumber daya sudah jelas, gitu kan? Tekniknya sudah jelas, gitu kan? Kurikulum jelas, OB yang sesuai dengan regulasi pemerintah, kita sudah redesign itu. Memang kalau kurang kita flexibility saja, tidak terpaku bahwa perubahan kurikulum harus 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi kalau memang kebutuhan
masyarakat itu ingin dijawab segera, ya kita redesign. Nah, ini membutuhkan penyesuaian. Yakinlah itu apa yang menjadi visi universitas, apa yang menjadi visi masing-masing fakultas, khususnya di pasca sarjana, itu kami wujudkan pelan-pelan. Nah, saya meyakini bahwa apa yang menjadi rekomendasi BANPT kemarin di dalam akreditasi program studi hukum program magister pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram hanya dua, naikkan profesor semua prodi, ya kayak gitu, suruh ikut kegiatan internasional lebih banyak sehingga publikasinya di jurnal-jurnal, lebih khusus di Sinta 2 dan Scopus. Iya, benar sekali. Kalau Bang Tono, Bang Tono siang-siang tadi Pak ya, sekarang Bang Tono Ya, udah ngerasa karena akrab belum nih. kenal. Betul sekali. Udah ngerasa akrab, biar lebih fresh gitu. Ya. Karena kan udah agak siang nih, jadi mungkin ngantuk. Suasana gitu. ngantuk. Benar sekali. Bang Tono kiranya sebagai sosok yang udah punya karir mapan ya, Iya. gitu. Kiranya pengalaman atau momen yang paling berkesan selama Bapak menjadi mahasiswa pasca sarjana di UMAT tuh apa sih selama di kegiatan perkuliahan? Nah, ini luar biasa sekali pengalaman saya selama menjadi mahasiswa di UMAT. Pertama dari pelayanan, Pelayanan. ya, pelayanan baik dari rektor, kemudian Padir, Bu Kaprodi, para dosen, Pak Doktor maupun Bu Doktor, pengajar, ya, 1 kali 24 jam kita melakukan konsultasi di luar, ya, di luar kita melaksanakan perkuliahan, itu kami diterima. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman bergabung di pasca sarjana Universitas Muhammadiyah, ada tugas yang diberikan oleh Pak dosen atau Bu dosen, bisa kita konsultasikan di luar jam Kuliah. perkuliahan. Demikian juga ketika kami konsultasi dengan Pak Rektor, ya, Pak Dir sama Bu Kaprodi, kita diterima di luar jam perkuliahan, termasuk di rumah juga. Konsultasi bagaimana kira-kira supaya anak didiknya itu cepat menyelesaikan perkuliahan. Ya. Nah, Jadi lebih dimudahkan gitu. dimudahkan, terutama pelayanan, ya, Pelayanan. pelayanannya dari staf, ya, melayani dengan bagus. Ketika ada kendala, mungkin ada keterlambatan, kita untuk absensi, ya, Tetap kita akan diinformasikan. diberikan, ya, diberikan. Kemudian kalau dari segi sarana prasarana yang diberikan oleh terkhusus Universitas Muhammadiyah Mataram ini seperti apa menurut Bang Tono sendiri? Luar biasa, khususnya pasca, begitu teman-teman masuk, tentunya harus menekan tombol 3, lanjut 3. Tidak perlu naik tangga, Tadi pasca tinggal tekan tombol 3. Nah, nanti di sana akan dilayani dari pihak sekretariat, ya, bapak-bapak, ibu-ibu di sana. Oke. Apapun pertanyaan kita pasti akan diberikan jawaban yang baik. Nah, kemudian kalau pesan Bapak nih buat teman-teman atau rekan-rekan profesional lainnya yang Ya. punya pekerjaan sejenis dengan Bapak gitu dari ASN, TNI, Polri begitu kan. Kiranya di luar sana mungkin masih ragu atau masih belum untuk melanjutkan studi S2, kiranya pesan Bapak untuk teman-teman lainnya tuh ikut bergabung di pasca sarjana UMAT. Ya, pesan saya untuk rekan-rekan abdi negara, ASN, prajurit TNI dan anggota kepolisian, ya, dengan kita melanjutkan studi atau kuliah, ya, khususnya di Universitas Muhammadiyah, di sini kita bukan saja memikirkan untuk jenjang kepangkatan dan karir, tapi juga ini adalah aset jangka panjang ketika kita akan purna, ya, dengan keilmuan yang kita dapatkan di bangku kuliah, tentunya bisa kita terapkan Masyarakat. di tengah-tengah masyarakat, ya. Kalau pada saat kita bertugas tentunya banyak kemudahan, ya, terutama kenaikan pangkat, kemudian akan diperhatikan juga jenjang karir kita. Setelah purna, kita akan bisa mengabdikan diri sebagai pengacara, ya, sebagai
narasumber, ya syukur-syukur bisa jadi dosen juga. Amin, amin. Iya, itu untuk Pesan. pesan dan motivasi kepada teman-teman abdi negara, ASN, prajurit TNI maupun anggota kepolisian. Oke. Nah, kita kembali ke Pak Direktur. Tadi kita udah ngomongin bagaimana penguatan akreditasi unggul yang dilakukan atau langkah strategis yang dilakukan oleh pasca sarjana terkhusus untuk Universitas Muhammadiyah Mataram. Bapak, sebagian orang masih menganggap bahwa akreditasi itu cuma urusan pimpinan dan dosen saja gitu. Tapi bagaimana sebenarnya mahasiswa itu bisa ikut terlibat dan berkontribusi dalam proses menuju unggul itu? Apakah ada program atau skema khusus yang memang dirancang untuk mahasiswa terlibat atau seperti apa? Ya, sebenarnya keberadaan kita seluruh elemen itu termasuk mahasiswa itu tidak boleh terpisah. Nah, semua kegiatan itu harus betul-betul sama-sama, gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Sesungguhnya kita hanya melihat apa sih keinginan akreditasi itu, kan tidak bisa frame secara keseluruhan bahwa kegiatan itu harus dilakukan semua, tidak. Tapi ada hal yang urgent sesuai dengan amanat peraturan itu. Nah, itu yang kita lihat karena ada 9 kategori yang harus diisi, mulai standar 1 sampai standar 9 itu diisi. Nah, apa kekurangan kemarin? Kami kan harus evaluasi diri atas kekurangan itu. Oh, kekurangannya ini. Nah, itu ya. Nah, kegiatan mahasiswa apa? Oh, publikasi misalnya gitu ya. Karena kita melihat, jadi mau nilai 4 paling tinggi, maka kita harus melihat 3 prodi itu gimana ini anunya publikasinya mahasiswa. Nah, oleh karena itu kami mencoba itu untuk memenuhi itu semua. Jadi kriteria-kriteria itulah yang menjadi menjadi evaluasi kita. Di mana di situ kekurangan masing-masing kriteria itu yang kita penguatan lagi. Yakinlah bahwa rektor dan para pimpinan direktorat itu akan mensupport program-program bukan hanya di pasca, bagaimana kita merasakan berjalannya dengan baik atmosfer akademik di dalam kampus ini, ya berkat para pimpinan. Kalau kita hanya mendesain bagaimana rencana dan renopnya, operasionalnya itu yang kami tuangkan agar pemenuhan harapan, kita bicara strategi. Kalau kita tidak menuangkan di dalam programnya, Anda mungkin juga dijalankan. Berbicara mahasiswa, misalnya pengabdian, itu libatkan dengan dosen, ya gitu kan? Kegiatan pendampingan seperti ini abangmu Pak Komandan, saya selalu panggil Komandan. Tidak pernah saya panggil nama kalau di SMS ya, ataupun di telepon. Nah, itu kebanggaan kita di perserikatan ini. Ada Kasat, Ibu Dewi juga, ada Hakim di kita ini. Nah, semua karakteristik mahasiswa ini kita mencoba akomodir. Semua itu tidak boleh terpisah. Jadi tetap dilibatkan. Oh, harus dilibatkan, nggak boleh, karena memang regulasinya harus seperti itu. Cuman kan kalau kita tidak cerdas di situ kan tidak bisa melahirkan artikel. Percuma kita berbicara kurikulum OB yang berbasis tentang produk, manakala kita tidak melibatkan mahasiswa. Iya, we should be arrange all element in our university. Itu yang diharapkan oleh kita. Ini yang menjadi poin kegiatan Catur Dharma yang ada di Universitas Muhammadiyah. Coba bayangkan, ini kultum, gitu kan? Oh, para ahli-ahli agama dipakai di masjid-masjid, di acara macam-macam kan gitu. Nah, kami bidang pendidikan tentu edukasi masyarakat, nah, gitu ya. Nah, disinilah kelebihan kita itu yang berbeda dengan yang lain. Jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, bahkan di luar Nusa Tenggara Barat, untuk bergabung dengan kita. Nah, mumpung lagi penerimaan mahasiswa baru, Bapak kan pas banget waktunya begitu. Kiranya ada yang ingin Bapak sampaikan nggak untuk teman-teman di luaran sana atau calon-calon mahasiswa baru, terkhusus calon mahasiswa baru yang ada di Pasca Sarjana Umat untuk ikut bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Mataram, Pak, kiranya pesannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada
ya khususnya Pak Komandan setia. Karena kenapa? Beliau telah membantu kami di dalam ya sinergi ya, semuanya. Tidak dilihat dari hanya sesi pembelajaran saja, banyak hal. Ya, itu. Yang kedua, kami kemarin sudah silaturahim juga dengan KPU, Bawaslu, karantina, dan alhamdulillah mereka bergabung dengan kita. Di karantina sudah 13 yang daftar. 13. Yang di Bawaslu 5 orang. Itu untuk tahun ini Pak ya? Untuk tahun ini, LP Lombok Barat, Pak Nyoman namanya, juga sudah mendaftar. Nah, yang lain-lain juga saya berharap untuk kepala desa. Kebetulan Kak Lurah sudah mulai pertama bergabung. Nah, ternyata pemerintah sekarang telah menyiapkan beberapa skema beasiswa ya. Mungkin ini bisa diraih oleh teman-teman. Kemarin Pak Rektor sudah membuat draft kerjasama seperti BPI gitu ya. Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, itu Pak Asbah sudah membuat desain, didukung penuh oleh WR4 sebagai kerjasama. Nah, beasiswa untuk internal itu memang tidak terlalu banyak, tetapi Pak Rektor sudah melakukannya. Untuk pasca itu ada beasiswa juga untuk internal. Ya banyak kan teman-teman yang di internal ini yang mendapatkan bantuan dari Pak Rektor. Nah, gitu ya. Nah, yang di luar ada dari BPI, kemudian ada Bank Dinar juga yang membantu. Itu 2 periode itu dibantu Sponsor. ya sebagai sponsor. Nah, kami tidak puas dengan itu, bahwa kami harus bersinergi terus. Mungkin Bank Indonesia nanti, ya kan gitu ya. Mungkin BPI ini kita tingkatkan. Kalau kemarin BPI itu adalah masyarakat mendaftar beasiswa itu secara langsung. Ya. Sekarang ini sudah ada kerjasama, dan itu tidak semua perguruan tinggi di Indonesia itu bisa dapat kerjasama dengan BPI. Ya alhamdulillah pasca sarjana mencoba komunikasi dengan baik dan diterima dengan baik, dan mereka sudah datang. Ya salah satu koordinatornya adalah Mas Guntur namanya, yang sudah gabung dengan kami, dan alhamdulillah kemarin di Medan itu tanda tangan MOU dengan BPI. Nah, itu peluang bagi sekolah yang belum S2, belum S3, silakan diraih itu. Kan gitu. Kami disuruh untuk sosialisasi kerjasama itu. Nah, masalah kuota kami tidak janji kan gitu ya. Saya harus batasi itu. Ya. Siapa cepat dia dapat. Iya. Silakan diraih. Ya, kami hanya terbatas. Ya sering kami bercanda itu kepada ayahanda kami Dr. Halus Mandala. Kalau saya hanya bisa mendirikan halus-halusan. Kalau Pak Dr. Halus menghaluskan sesuatu ya gitu ya. Ini ya raihlah itu. Kami terus terang saja, kalau perbandingan biaya paling murah di Muhammadiyah. Yang kedua 2 kali pembayaran. Iya, itu bisa dicicil. Bisa dicicil. Nggak ada sekolah yang bisa dicicil, hanya Muhammadiyah. Nah, gitu loh. Muhammadiyah, jadi nggak usah ragu buat masuk nggak ada. Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang kedua, saya bahwa memudahkan mahasiswa ini, saya mengharapkan 2 tahun kok mereka. Ya. Yang membuat lama itu karena mereka sendiri. Ya. Harusnya kan konsentrasi, bimbingan, selesai seperti beliau. Di luar daerah di luar kampus udah ketemu sama dosennya, karena memang kita fleksibel di situ, jadi tidak keluar dari konteks kualitas gitu. Nah, kualitas itu tetap kami jaga. Yang paling penting adalah legalitas daripada penyelenggara pendidikan inilah yang harus betul-betul dilihat oleh masyarakat. Gitu. Jangan yang tidak jelas itu dia sekolah rugi sendiri ke belakang gitu ya. Carilah sekolah yang sudah legal. Apalagi sekarang sudah baik sekali akreditasinya. Baik sekali. Awalnya Top. Ya, awalnya itu keraguannya mau di situ. Ya alhamdulillah sekarang sudah baik sekali. Mudah-mudahan 2 tahun yang akan datang itu menjadi unggul. Doa bersama kita. Kalau kita tidak bekerja sama dengan baik, maka harapan untuk apapun tidak akan tercapai. Nah, oleh karena itu seluruh stakeholders ini yang saya jaga. Komunikasi bukan itu kami di bawah. Bagaimana
mendorong universitas itu bahwa lembaga kita ini secara nasional dan internasional tidak ada seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah ada internasional, perguruan tingginya ada di Malaysia, ya gitu kan. Di Singapura itu ada wadah untuk mengislamkan orang, gitu kan. Sekarang lagi di Jepang, mohon maaf ini ada wadahnya, kerjasama dengan kalau di Singapura ada Muhammadiyah dan NU di sana. Saya sudah berkunjung di sana. Jadi inilah di Australia sudah ada sekolah, gitu kan, untuk mewadahi masyarakat kita. Nah, kalau orang mau maju yang tepat masuk di Muhammadiyah, apapun bentuknya itu. Ya, benar sih. Semua lapisan elemen masyarakat diterima di Muhammadiyah. Betul. Dan terkhusus buat teman-teman yang mau lanjut S2 banyak banget beasiswa. Salah satunya beasiswa BPI tadi Bapak ya, yang Bapak sebutkan tadi, tinggal dimanfaatkan peluang-peluang yang ada. Terakhir mungkin sudah berapa persen Pak kesiapan dari Pasca Sarjana sendiri menyambut mahasiswa baru di tahun ini? 100% kah atau berapa? Iya, sesuai dengan hasil akreditasi kemarin, 10% itu kami harus betul-betul melihat, bukan dalam arti 10% ini bukan hanya sekedar di mahasiswa, di hal yang lain, jadi ya, kegiatan pun kami takar gitu. Karena tujuan kami adalah untuk menjadi unggul itu. Nah, kalau kita berbicara tentang rasio gitu ya. Jadi 1:20 sampai 30 itu satu kelas ya. Itu nilai 4. Gitu ya. Tapi kalau 40, saya hanya target 40 aja kok. Yang sekarang ini 2 kelas. 2 kelas. Ya, target sekarang sudah yang daftar alhamdulillah udah banyak. Lumayan banyak. Yang mana yang cepat mari gabung sama kami ya, karena kuatan tak terlalu besar. Tapi kalaupun keluar daripada itu nanti saya tentu konfirmasi pada Pak Rektor dan para WR sekiranya seperti apa, termasuk Kaprodi masing-masing untuk membicarakan itu. Ya, kami intensitas mendiskusikan sesuatu tentang pengembangan daripada pasca sarjana selalu dilakukan. Kalaupun ada hal-hal yang belum kami akomodir, itu yang kami bicarakan. Termasuk pengembangan ke depan seperti yang ditanyakan tadi, bahwa bagaimana mahasiswa? Sekarang kan ada TOEFL, misalnya bahasa Inggrisnya. Berbicara internasional, jika kita tidak mampu, tidak mengasah diri di dalam kemampuan berbahasa asing, itu juga menjadi dilema. Tapi yakinlah bahwa pusat bahasa ini menjadi sebuah sarana ya yang mendukung kompetensi mahasiswa di dalam bahasa asing. Nah, kita juga mendorong berkaitan dengan bagaimana belajar kultur masing-masing negara, karena itu sangat penting, karena sekarang ini adalah kolaborasi, ya kan? Itu harus dilakukan karena globalisasi itu harus kita dorong, dukung, ya kan gitu. Nah, namun budaya ini juga harus kita tingkatkan. Oleh karena itu, kajian-kajian muatan lokal menjadi branding kami di Pasca itu kan transendental. Itu adalah ikon kita di Pasca Sarjana yang berbeda dengan yang lain. Itu adalah kajian-kajian ya agama, hal-hal yang mistik, ya ada budaya lokal kan gitu. Itulah kerennya kita di sini. Nah, kami bukan pengakuan saya itu, pengakuan asesor. Asesor telah membandingkan seluruh pasca sarjana bahwa yang beda di kita. Itulah, tolong itu dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, itu. Nah, kembali lagi tadi bicara, saya berterima kasih kepada seluruh elemen, khususnya mahasiswa. Ya, mari gabung ke kita, promosikan kampus kita agar perserikatan Muhammadiyah itu terus berkesinambungan dengan baik dan maju. Oke, Bang Tono. Masih aman Bang Tono di jam-jam gini? Masih aman sekali. Masih aman. Satu yang saya titip pesan, baik yang akan mendaftar maupun sebagai mahasiswa,
dengan pelayanan Universitas Muhammadiyah yang bagus sekali, kemudian dengan kondisi gedung yang mewah sekali, tolong kita jaga nama baik alma mater Universitas Muhammadiyah. Jauhi pelanggaran, jauhi tindak pidana, dan buat situasi ya kampus ini aman dan kondusif. Demikian juga dengan situasi lingkungan kita, sehingga pola belajar mengajar kita ya di kampus ini bisa berjalan sesuai dengan harapan para dosen dan rektor. Oke? Oke. Terakhir Bang Tono mungkin satu kata ajakan gitu buat teman-teman di luaran sana yang ingin bergabung di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram. Ajakan. Promosi. Ajakan dari saya, ilmu itu tidak mengenal usia. Ya, ilmu itu tidak mengenal kepangkatan dan jabatan. Selagi kita masih bernapas, ya, kita mencari ilmu sebanyak mungkin, dan tentunya akan sangat bermanfaat sekaligus menjadi contoh tauladan untuk anak cucu kita. Ya, terutama generasi saya, adik-adik saya, junior-junior saya di kepolisian. Mari kita bergabung di Muhammadiyah. Di sini seniormu sudah akan selesai mengakhiri studinya. Terima kasih. Terima kasih Bang Tono atas kehadirannya juga ya di podcast kita kesibukan yang lumayan cukup padat begitu. Padat sekali. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, buat Pak Direktur juga kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dekan dan seluruh dosen dan tendik yang ada di sini yang mendukung kami sehingga kami bisa berada di podcast. Yap, alhamdulillah teman-teman ya, dari apa yang kita bincangkan tadi dari awal sampai akhir terkait bagaimana langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pascasarjana Umat untuk akreditasi unggul sangat-sangat luar biasa. Dan juga mumpung masih penerimaan mahasiswa baru, ayo teman-teman mari bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Mataram. Segala apa yang dibutuhkan baik dari sarana prasarana insya Allah memadai. Terima kasih banyak. Sekiranya ada salah-salah kata dari kami semua mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.